kembali dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang lalu. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu setelah nanti kita membahas mengenai materi ini, serta didik diharapkan dapat memahami makna dari demokratis. Yang kedua, menganalisis perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Dan yang ketiga, menerapkan perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi. Namun, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi mengenai pembahasan perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasti kalian pernah mendengar dari kata demokratis itu sendiri. Tetapi, seringkali kata demokratis itu disangkutkan dengan kata demokrasi. Nah, sebelum itu, coba kalian pikirkan apa yang dimaksud dengan kata demokratis. Baik, jadi berkaitan dengan kata demokratis, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan mengenai pengertian atau makna dari demokratis. Menurut Wibowo tahun 2012, demokratis merupakan tindakan yang didasari oleh nilai demokrasi. Lalu terdapat pendapat lain dari Mustari 2014 yang mengatakan bahwa demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, serta bertindak yang beranggapan bahwa hak dan kewajiban kita sama dengan orang lain. Nah, dari dua pendapat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa demokratis merupakan sikap atau cara berpikir yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari demokrasi, seperti persamaan hak dan kewajiban. Lalu, kita sering mendengar bahwa demokratis sering dikaitkan dengan kata demokrasi. Namun sebenarnya, apakah demokrasi dan demokratis itu sama? Apakah dua hal tersebut merupakan hal yang sama? Baik, saya berikan waktu kalian untuk berpikir sejenak. Apakah dua hal tersebut sama atau berbeda? Baik. Mengenai hal demokrasi dan demokratis apakah sama atau berbeda? Jadi demokrasi dan demokratis itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena kita bisa ketahui bahwa demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan, sedangkan demokratis merupakan sikap ataupun cara berpikir ataupun cara bertindak. Nah, perbedaan ini terletak mendasar pada maknanya. Demokrasi sendiri merupakan sistem politik yang dimana kedaulatan itu berada di tangan rakyat, kedaulatan yang tinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan demokratis itu merupakan sikap atau cara berpikir yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri, seperti persamaan hak dan kewajiban. Lalu yang selanjutnya, yakni mengenai sikap demokratis menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai prinsip kedaulatan rakyat yang dimiliki dalam pemerintahan demokrasi. Jadi dalam pemerintahan demokrasi atau suatu negara demokrasi itu penting sekali untuk menanamkan sikap demokratis. Sikap demokratis ini menunjang dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Nah, dalam negara demokrasi sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai demokratis seperti kebebasan berpendapat. Nah, pada hal ini telah diatur dalam konstitusi kita, terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu juga ada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas mengenai kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat ataupun mengeluarkan pendapat. Juga terdapat pasal 23 ayat 2 yang pada intinya membahas mengenai kebebasan warga negara untuk dapat
mengutarakan pendapat baik secara lisan, tulisan, baik secara langsung maupun melalui media online atau media digital. Indonesia sendiri telah melaksanakan era keterbukaan informasi. Era keterbukaan informasi ini didasarkan pada prinsip open government. Open government ini merupakan prinsip yang mewajibkan pemerintah untuk bertanggung jawab penuh kepada publik, untuk transparan terhadap publik, lalu serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, landasan dari adanya era keterbukaan informasi ini, landasan hukumnya berada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. Keterbukaan informasi ini juga menjadi salah satu indikator negara yang demokrasi atau negara demokratis, karena dengan adanya era keterbukaan informasi ini memudahkan masyarakat dalam memantau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu terdapat juga tujuan dari keterbukaan informasi saat ini. Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, terdapat beberapa tujuan dari keterbukaan informasi. Yang pertama yaitu mampu mewujudkan terselenggaranya transparansi yang baik dalam negara, adanya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan adanya era keterbukaan informasi saat ini, sangat memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi dari manapun, kapanpun, dan dimanapun. Hanya dengan handphone ataupun gadget, masyarakat bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan politik, pendidikan, dengan apapun itu yang bisa diakses melalui internet. Kita pun sebagai pelajar juga bisa mencari sumber referensi maupun belajar melalui media sosial, media online, maupun sumber belajar online lainnya. Lalu yang ketiga, adanya pengelolaan dan pelayanan informasi agar dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Lalu, perilaku demokratis ini sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Contoh penerapan dari perilaku demokratis pada era keterbukaan informasi saat ini dari lingkungan keluarga sendiri, yaitu dengan menghargai pendapat dari anggota keluarga yang lainnya. Contohnya, ketika kita dalam suatu keluarga ingin memutuskan mengenai suatu hal, contohnya seperti ingin berwisata kemana, kita dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu. Kita tidak diperbolehkan untuk langsung memutuskan sesuai kehendak kita, kehendak pribadi, tetapi kita perlu membicarakan atau mendiskusikan dengan anggota keluarga yang lainnya. Lalu dalam lingkungan sekolah, kita sebagai pelajar juga bisa menerapkan perilaku demokratis seperti menjadi pelajar yang aktif dalam menyampaikan pendapat di sekolah, lalu tidak memaksakan pendapat kepada teman, lalu menjadi pelajar yang memiliki literasi digital yang baik dengan tidak langsung menyebarkan informasi yang didapat, tetapi meng-cross-check terlebih dahulu informasi yang didapat, apakah informasi tersebut benar-benar informasi yang benar atau justru informasi tersebut adalah informasi bohong. Lalu dalam lingkungan masyarakat, kita juga dapat menanamkan atau melaksanakan perilaku demokratis dengan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, seperti musyawarah RT maupun musyawarah desa. Lalu yang dalam lingkungan bangsa dan negara, perilaku demokratis bisa kita lakukan dengan berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih kita dan menggunakan hak warga negara kita untuk menyampaikan pendapat ataupun kritik kepada pemerintah. Cukup sekian, tadi kita sudah membahas banyak mengenai perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang khususnya pada era keterbukaan informasi. Dimulai dari makna demokratis itu sendiri, lalu perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lalu makna era keterbukaan informasi, hingga perilaku demokratis dalam era keterbukaan informasi, hingga yang terakhir yaitu penerapan sikap demokratis atau perilaku demokratis dalam era keterbukaan informasi. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.